kembali pada malam hari ini memberkati orang semua dalam ibadah Jemaat Kening Julia Pal 2 di Kolom 4, sekaligus dengan ibadah Pria Kombapa atas nama Bapak Penatua Treso Bokau. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Rimawanti Bowintan. Dalam persiapan jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi, naikkan doa pada Allah dan seterusnya. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini dalam ibadah Kolom 4 sekaligus ibadah Pria Kombapa atas nama Bapak Penatua Treso Bokau. Kami bermohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau memberkati akan peribadatan kami pada malam ini. Demikian dengan pemimpin ibadah kadim kami, Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai Ibu Pendeta, sehingga Ibu Pendeta akan memimpin keseluruhan peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tahbiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah Kolom dan Pria Kombapa Kolom 4 di keluarga Penatua Hombokau Pangemanan tertahbislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Kita setiap hari sangat kita sadari ada banyak hal yang telah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika kami boleh ada dalam persekutuan ibadah Kolom dan Pria Kombapa yang ada di Kolom 4, Jemaat Julia Pal 2, kami sangat bersyukur. Kami boleh diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam persekutuan yang indah di malam hari ini. Sambil kami mengingat kehidupan yang telah kami lalui. Kami tahu Tuhan banyak kali kami menyakiti hati-Mu. Dengan tindakan, perbuatan kami, sikap, perilaku hidup kami setiap hari yang tak jarang membuat Engkau melihat setiap yang kami katakan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan terkadang bertentangan dengan perintah-Mu, ketetapan-Mu, dan peraturan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga itulah yang seringkali membuat kami menjadi orang-orang yang berdosa karena keangkuhan, keegoisan, dan kesombongan diri kamilah terkadang membuat kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan yang mengakibatkan kami menjadi orang-orang yang melakukan pelanggaran di mata Tuhan. Bahkan pun kami tahu dalam banyak tugas dan tanggung jawab, aktivitas kehidupan yang Engkau percayakan untuk kami lakukan, terkadang juga kami acuh tak acuh. Kami kurang bertanggung jawab, kami tidak setia, kami tidak jujur, kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Karena itu Bapa, dari ketidaksetiaan kami kepadamu kami bermohon, tilitlah keberadaan tiap pribadi kami yang saat ini tertunduk di hadapan Tuhan menyesal atas setiap kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tuhan, bawalah kami semua untuk selalu menyadari betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sebab Engkau rela menderita, mati bagi kami,
untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Tetapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit untuk membuktikan bahwa Engkau menang atas kuasa dosa dan maut. Dan itu juga menjadi jaminan bagi kami sebagai orang percaya. Oleh sebab itu biarlah kami tidak akan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus bagi kehidupan kami. Supaya dari hari lepas hari kami mau berusaha untuk menjauhkan kehidupan kami dari dosa. Dan kami akan menjaga kekudusan hidup kami di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kami, dan kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Baca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya bagi kami malam hari ini untuk melengkapi lagi kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dengan firman-Mu juga kami selalu diberikan pengharapan untuk menghadapi kehidupan kami. Bahkan dengan firman juga yang tetap selalu kami jadikan sebagai penuntun dan pembimbing dalam hidup kami, akan membuat semua kami supaya dapat belajar untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya itulah yang kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus Tuhan, tolonglah kami supaya firman Tuhan yang kami dengar di malam hari ini itu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan hamba-Mu kiranya dengan urapan Roh Kudus Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan kehendak hamba-Mu ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Terdapat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita yang membawa Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudara akan membaca ayat-ayat genap. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berkat dari Hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apabila dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah ia akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka hukum-hukummu akan dipenuhi sampai berlimpah-limpah, dan menjaga kebenaranmu. Demikian firman Tuhan. Mari kita damai di hati. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya boleh membawa kita semua yang ada di Jemaat Yudea Pal 2 Kolom 4 boleh ada lagi dalam persekutuan ibadah kolom sekaligus dengan ibadah pria kombapa. Dan kita bersyukur bahwa di saat ini
Tuhan berfirman lagi bagi kita melalui pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Amsal ini, pasti kita akan melihat di pasal 3 ini ada banyak ajaran, nasihat yang hendak diberitakan oleh pengamsal, yaitu Salomo. Bukan hanya untuk pada waktu itu, tetapi juga untuk kita yang hidup sampai saat ini. Dan kalau kita membaca Amsal pasal 3 ini, kalau DP judul dalam Alkitab berkat dari hikmat. Kalau orang baca lagi DP isi, ini menggambarkan suatu ajaran, nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Sebab kalau kita membaca ayatnya yang pertama, di situ dikatakan, "Hai anakku," dan seterusnya. Ini berarti firman yang menjadi pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini merupakan suatu nasihat yang diberikan oleh orang tua, dalam hal ini pengamsal yaitu Salomo, di mana orang tahu bahwa Salomo ini dia minta kepada Tuhan bukan minta harta kekayaan, jabatan, kedudukan terlebih dulu. Tetapi ketika dia dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, dia minta pada Tuhan yang terlebih dahulu supaya dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan hikmat, ternyata Tuhan juga memberikan apa yang diharapkan oleh banyak orang. Jabatan, kedudukan, bahkan dengan harta kekayaan yang begitu banyak. Sebab kalau mau dibanding-bandingkan raja-raja Israel, nyanda ada yang sekaya seperti Salomo ini. Nah, karena itu dia memberikan nasihat sehubungan dengan tema perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu kalau dalam orang pembacaan Alkitab termasuk atau terdapat dalam ayatnya yang ke-9. Kitab Amsal pasal 3 ini merupakan nasihat-nasihat yang hendak diberikan supaya ketika seorang anak melakukan nasihat-nasihat ini, maka dia akan memperoleh berkat dari Tuhan. Karena itu yang kita lihat di sini, yang pertama dikatakan, "Janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Salomo mengandaikan bahwa dia ini adalah seorang orang tua yang memberikan sebuah pengajaran kepada anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa jangan melupakan ajaranmu dan biarlah hatimu memelihara perintahmu. Mengapa harus supaya mereka jangan melupakan ajaran orang tua dan memelihara perintah orang tua? Karena ayat 2 berkata, "Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Orang ingat firman Tuhan ini DP makna sama dengan itu Efesus pasal 6. Seorang anak yang taat, menghormati orang tua, dikatakan dia diberikan kehidupan, umur panjang dan hidup berbahagia di muka bumi. DP makna sama dengan pengajaran yang diberikan oleh pengamsal dalam pembacaan Alkitab kita ini. Dan kemudian yang seterusnya dia katakan, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau,
kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ternyata kasih ini merupakan suatu hal yang bagi pengamsal ini harus dimiliki oleh seorang anak dalam perjalanan kehidupannya. Sehingga kasih dan setia, dia katakan supaya itu kalungkanlah di lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Itu berarti ungkapan ini mau menunjukkan bahwa kapanpun, dimanapun seorang anak ini berada, kiranya kasih dan setia akan tetap terus ada dalam kehidupan sebagai seorang anak. Sehingga dengan demikian seorang anak yang tetap terus memberikan kasih, menunjukkan kesetiaan pada didikan pengajaran yang diberikan oleh orang tua, maka dia ganjaran. Ayat 4 bilang, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kemudian ayatnya yang kelima dari firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian sendiri. Ini pun merupakan sebuah ajakan nasihat bagaimana seorang anak ini yang mau diajar supaya dalam perjalanan kehidupannya dia akan tetap terus percaya dengan sungguh kepada Tuhan Allah. Tidak akan pernah berpaling dengan Tuhan Allah, tetapi dia akan tetap terus bersandar kepada Tuhan Allah supaya segala tutur katanya, tindakannya, cara pikirnya, jalan hidupnya itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu. Itu berarti bahwa ketika mereka mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah, maka mereka juga dituntut supaya percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka juga dituntut, anak-anak dituntut supaya akuilah Tuhan Allah dalam segala lakumu. Artinya bahwa dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku hidup sebagai seorang anak, kiranya seorang anak itu akan menampakkan bagaimana kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan Allah yang ia imani. Sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan, seorang anak lakukan, itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya dikatakan, supaya janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah segala kejahatan. Dan ada begitu banyak nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh pengamsal dalam pembacaan Alkitab kita ini. Dan kalau orang mau pikir-pikir, memang ini ajaran-ajaran ini pula yang sering kali orang ajarkan, orang berikan kepada anak-anak kita. Sejak orang masih kecil, sampai pun orang remaja, sampai pun orang dewasa. Kalau orang baca Amsal pasal 3 ini, kon orang berefleksi dengan orang kehidupan sampai sekarang ini, apa yang dinasihatkan oleh pengamsal atau Salomo itu pula yang menjadi bagian dalam orang kehidupan sebagai orang tua untuk orang ajarkan kepada anak-anak kita. Dan memang itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Bagaimana kita memang sebagai orang tua mampu untuk senantiasa memberikan pengajaran sesuai dengan ajaran dari Tuhan, supaya anak-anak kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan, tidak pada pengertian mereka sendiri. Sehingga memang betul-betul kehidupan anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan yang paling inti, sesuai dengan tema kita perenungan di sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ayatnya yang ke-9 ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam berbagai aktivitas kehidupan yang kita lakukan, Tuhan tetap memberkati kita semua dengan harta kekayaan yang orang miliki saat ini lewat pekerjaan-pekerjaan kita apapun itu.
Maka dari firman Tuhan ini kita diingatkan supaya orang muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kata muliakan Tuhan ini artinya orang menghormati, menghargai, memuliakan Tuhan dengan harta kekayaan yang ada pada kita. Apapun yang kita punyai, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita tentang hal itu. Agar supaya perintah ini yang akan kita lakukan bukan hanya 1-2 kali. Akan tetapi perintah ini, kata ini, muliakanlah, itu berarti orang harus melakukannya secara berulang-ulang. Dan bukan hanya 1-2 kali, akan tetapi terus menerus di sepanjang kehidupan kita. Kita akan memuliakan Tuhan Allah dengan harta, dengan kepunyaan yang kita miliki. Jadi perintah firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan Allah dengan harta, bahkan dengan hasil pertama, itu harus kita lakukan terus menerus. Dan itu berarti juga bagi umat Tuhan, bagi kita semua, sepanjang kehidupan yang Tuhan Allah berikan bagi kita, itulah yang harus kita lakukan. Hal yang kedua yang kita lihat di sini, satu hal yang berbeda dalam nasihat ini adalah di mana kita diperintahkan untuk memuliakan Tuhan Allah bukan dengan nyanyian, melainkan dengan harta, dengan hasil pertama yang ada pada kita. Harta, kalau orang mau bahasakan atau menurut orang pandangan, pikiran, harta itu banyak. Benda-benda pun yang ada, yang kita miliki, apapun itu, semua itu adalah harta kita, kekayaan kita. Nah, dan orang tahu bahwa apa yang kita miliki itu merupakan pemberian dari Tuhan. Tuhan yang kasih pada orang dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita lewat segala pekerjaan kita. Dan itu berarti juga termasuk dengan penghasilan-penghasilan yang kita terima, entahkah itu penghasilan setiap minggu, penghasilan setiap bulan, itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, karena itu kita diingatkan agar supaya pendapatan kita, penghasilan kita akan selalu menjadi suatu patokan bagi kita. Orang akan selalu memiliki pandangan bahwa itu semua berasal daripada Tuhan. Sehingga kalau firman Tuhan ini mengajar kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, itu bukan cuma sekedar perintah. Tetapi kalau orang mampu untuk melakukan itu dalam orang kehidupan keluarga setiap saat, setiap hari, sampai dimanapun kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, maka ayat 10 memberikan jaminan bagi kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan bukan hanya memberikan perintah bagi kita untuk mempersembahkan, memuliakan harta kekayaan kita, kepunyaan kita, pendapatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi Dia juga yang adalah sumber segala berkat, mengajak kita, memotivasi kita bahwa tidak sia-sia ketika kita mau mempersembahkan itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan hati kita. Mengapa? Sebab janji Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana perahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Itu berarti bahwa orang akan terus diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan lewat pekerjaan dan usaha yang kita lakukan. Sebab Tuhan tahu segala kebutuhan hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Maka karena itu, biarlah dengan firman Tuhan ini pun mengajak kita semua supaya setiap pemberian yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita selalu mempersembahkan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya berkat-berkat Tuhan pun
akan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita. Pengamsal yaitu Salomo dalam Amsal 11 ayat 24, dia pernah menulis begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandumnya. Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Jadi dari firman Tuhan ini, biarlah saudara-saudara dan saya akan terus terajak supaya orang dapat terus menjaga kekudusan hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan lewat firman Tuhan ini. Bahkan teristimewa, orang akan terus memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dengan semua yang ada dalam kehidupan kita, termasuk berkat-berkat yang kita punyai, karena Dia yang adalah sumber berkat pasti akan menganugerahkan kita lagi berkat-berkat sehingga kita tidak akan pernah kekurangan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Ini bukan kata pendeta, tetapi kata firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-10. Semoga firman Tuhan ini akan terus memotivasi kita semua supaya kita dapat terus memuliakan Tuhan Allah dengan segala sesuatu yang kita punyai dalam kehidupan kita. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh sampai berlimpah-limpah. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, memberkati kita semua. Amin. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang telah Tuhan anugerahkan bagi tiap pribadi kami dan keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh ada di tengah-tengah persekutuan keluarga Penatua Hombokao Pangemanan. Kami yakin bahwa kehadiran kami di tempat ini diberkati oleh Tuhan dan ada dalam pandangan Tuhan, sebab kami tahu mata Tuhan selalu mengawasi setiap kehidupan yang kami jalani, karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap untuk selalu melihat dan mengawasi setiap perjalanan kehidupan yang kami lalui. Dan kami bersyukur ketika Tuhan memandang kami semua ada dalam persekutuan seperti yang boleh tercipta di malam hari ini, di mana kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami begitu percaya bahwa walau hamba-Mu ini sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan pribadi kami untuk selalu mengingatkan firman Tuhan yang kami baca, dengar, dan renungkan bersama, yang mengajak kami semua dalam sikap dan perilaku hidup kami setiap hari akan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab tidak pernah sia-sia ketika kami sebagai umat Tuhan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi dan keluarga yang taat, yang setia, sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, termasuk ketika kami diajar supaya dapat memuliakan, mempersembahkan, menghormati, menghargai Tuhan Allah dengan harta kekayaan, dengan semua yang kami miliki, yang itu kami tahu berasal dari Tuhan. Berkat Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk kami kelola dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami akan semakin rela hati untuk dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena seolah-olah Allah berkekurangan dalam hal materi sehingga Dia mau menasihatkan kami semua untuk mempersembahkan, memuliakan Tuhan dengan harta kekayaan yang kami miliki.
dengan penghasilan yang kami dapati. Tetapi apa yang difirmankan oleh Tuhan bagi kami di saat ini mau menyatakan bagaimana Allah yang adalah Allah yang maha pemurah, yang dengan rela hati mau menganugerahkan setiap berkat-berkat yang boleh Tuhan datangkan dalam kehidupan kami lewat mata pencaharian kami, usaha kami, kerja kami, aktivitas kehidupan yang kami lakukan. Sehingga dengan itu semua kami percaya bahwa ada maksud Tuhan ketika firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kami di saat ini. Bapa Sorgawi, Engkau pun yang akan terus memberkati kami sebagai warga jemaat Kolom 4, supaya terus ada dalam hidup, menjaga kekudusan hidup, berumah tangga. Kami boleh hidup rukun dan damai satu dengan yang lainnya, saling menopang, saling menunjang antara pelayan khusus, semua pelayan UPK Bipra, tetapi juga semua anggota jemaat, anggota keluarga yang ada di dalamnya. Sehingga apapun yang menjadi program pelayanan yang hendak kami kerjakan di Kolom, di tingkat jemaat, lewat Bipra, di wilayah sampai di tingkat sinodal, jemaat Kolom 4 boleh tetap terus setia untuk menopang, menunjangnya dalam berbagai hal. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami terus dibangun bersama-sama untuk melaksanakan tanggung jawab kepelayanan yang ada, maka jerih lelah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah disia-siakan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memperhitungkan sekecil apapun yang kami mau berikan untuk selalu menopang, menunjang semua kegiatan pelayanan yang ada. Karena itu Bapak Sorgawi, diberkatilah hamba-hambamu, Bapak Penatua dan Bapak Diaken yang ada di Kolom 4, supaya mereka tetap terus dituntun dengan hikmat Tuhan, diberi sehat, kuat oleh Tuhan, kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan di tengah-tengah jemaat ini. Bahkan diberkatilah juga keluarga masing-masing yang tetap setia untuk menopang, untuk mendukung kedua hamba-Mu ini dalam melaksanakan kepercayaan yang telah Tuhan berikan menjadi penatua dan diaken yang ada di Kolom 4. Bahkan berbagai pekerjaan mereka, usaha mereka, rencana-rencana dari kedua hamba-Mu dan keluarga, kiranya diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang tak berkesudahan, kiranya terus Engkau karuniakan bagi kedua hamba-Mu bersama dengan keluarga masing-masing. Bahkan Tuhan pakai juga kedua hamba-Mu dan keluarga mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, untuk diberkati supaya menjadi berkat dalam segala tugas dan aktivitas yang mereka lakukan di tengah-tengah jemaat masyarakat, di tempat bekerja, bergaul, dimanapun kedua hamba-Mu dan keluarga ini ada. Demikian juga dengan UPK Bipra yang ada di Kolom 4 diberkati oleh Tuhan. Bahkan dukungan topangan dari semua bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu kiranya boleh terjalin dengan baik, supaya apapun juga yang menjadi rencana-rencana pelayanan yang hendak dikerjakan, itu semua Tuhan boleh berjalan dengan baik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Sorgawi, Engkau juga yang akan memberkati kaum keluarga di tempat ini, kehidupan keluarga hamba-Mu, baik Penatua Kris, akan tetapi juga Ibu Rita bersama dengan anak kekasih Stemon, tetapi juga dengan semua sanak keluarga termasuk orang tua. Biarlah kasih dan sayang Tuhan tetap melingkupi kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Apapun Tuhan yang hendak mereka kerjakan setiap hari, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka ketika menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan yang mereka jalani. Tetapi juga kami bermohon Tuhan, Engkau menjaga, melindungi mereka sekeluarga, jauhkanlah dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan, sehingga keselamatan, kehidupan, umur panjang, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa selalu Tuhan nyatakan, limpahkan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Tuhan pakai terus mereka di tengah-tengah kehidupan kaum keluarga lewat pekerjaan mereka,
Bapak Penatua dan Ibu Rita sebagai seorang dosen dipakai terus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi anak-anak mahasiswa. Ilmu pengetahuan mereka boleh dibagi dan itu berarti mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Teruslah dipakai oleh Tuhan supaya dengan kuasa-Mu Tuhan, Bapak Penatua tetapi juga Ibu Rita dapat melaksanakan semua tugas tanggung jawab mereka dengan tetap selalu mengandalkan Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bapa, Engkau juga yang akan memberkati setiap kehidupan kami, keluarga lepas keluarga yang ada di kolom 4, baik yang boleh hadir tetapi yang belum sempat hadir beribadah di malam hari ini. Biarlah dalam kehidupan tiap keluarga masing-masing ada banyak pergumulan kehidupan yang mungkin dihadapi saat ini ataupun nanti. Semuanya Tuhan kami letakkan ke dalam kuasa-Mu, sebab kami percaya pertolongan kami hanya kami dapatkan berasal daripada Tuhan, sehingga ada kelegaan yang boleh kami nikmati walaupun ada tantangan pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan hidup boleh tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan kami berdoa khusus untuk kehidupan anak-anak yang ada di kolom 4 yang masih kecil, mereka yang telah remaja, mereka yang telah pemuda, dewasa. Tuhan memberkati mereka dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam segala hal yang anak-anak kami lakukan. Buatlah mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh berhasil untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka. Akan tetapi masa depan mereka juga kiranya dibuat yang terbaik oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, ini kami semua yang datang berdoa, yang datang bersyukur, dan yang datang bermohon kepadamu. Kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu. Ibadah kami pada malam hari ini boleh berlangsung dan terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesuslah yang menyertai kami semua. Kami berdoa, bermohon kepadamu Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati akan kadin kami pada malam hari ini, Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Bahkan keluarga Darai Wawintana, suami anak, senantiasa ada dalam pandangan mata kasih Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, selesai peribadatan ini, kami akan dilayani oleh kaum keluarga lewat makanan dan minuman. Biarlah Bapa memberkati makanan dan minuman ini agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, bahkan bagi kaum keluarga yang telah menyediakannya. Biarlah segala berkat, anugerah dan rezeki daripada-Mu dicurahkan bagi kaum keluarga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
atas nama Jemaat Geming Yuria Paldua Kelompok 4 menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana yang telah melayani kita semua pada malam hari ini. Selanjutnya sebelum masuk pada pengumuman atau kita mulai dulu pengumuman supaya sambutan dari kaum keluarga sekaligus dengan pengumuman dari Persus. Disilakan pengumuman dari Anak sekolah minggu. Untuk gembira nanti diumumkan melalui WA karena informasi akan diadakan di kolom 5. Terima kasih. Pemuda remaja, silakan. Untuk ibadah pemuda remaja akan dilaksanakan pada hari Selasa di rumah Rival Lisan jam 7.30. Wanita, kaum ibu, silakan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu tanggal 1 Mei. Kita sudah memasuki putaran atau periode kedua di tahun pelayanan 2024 dan bertempat pada Ibu Novriana Hombokau Pangemanan pada hari Rabu tanggal 1 Mei jam 7:30 malam. Terima kasih. Silakan dari UPK Reko Bapak. Terima kasih atas kesempatan. Untuk ibadah Pria Kombapa pada tanggal 5 Mei akan bertempat di rumah keluarga Delaru Rotin Sulu atas nama Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari pelayan khusus sekaligus sambutan dari tuan rumah, disilakan Bapak Penatua Chris Hombokau. Damai di hati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh ketemu lagi di rumah saya, rumah keluarga Hombokau Pangemanan pada hari ini Minggu tanggal 28 April 2024, minggu terakhir di bulan April ini. Karena hari Minggu depan kita sudah memasuki bulan Mei. Dan atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Kadin, Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana yang boleh menjadi saluran berkat buat kita semua. Yang berikut terima kasih buat MC Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang telah mengarahkan kita dalam menuntun ibadah ini. Dan terima kasih buat semua yang boleh hadir, anggota Jemaat Kelompok 4. Dan lebih khusus Bapak Nodi, terima kasih banyak. Dan semoga Ibu Aleta dan keluarga yang ada di NTT bisa dalam keadaan sehat walafiat dan boleh kembali lagi ke dunia ini. Dan sekali lagi terima kasih. Informasi ibadah kita hari Minggu depan tanggal 5 Mei 2024 bertempat di rumah keluarga Delaru Rotin Sulu. Tuhan Yesus memberkati, dan sesudah ini kita akan berpindah ke ruang sebelah untuk kita santap kasih bersama yang sudah disiapkan oleh Ibu Novriana yang dibantu oleh Mama yang ada datang di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai dia. Shalom. Diajak oleh kaum keluarga untuk berpindah tempat untuk menikmati santap kasih bersama pada malam hari ini. Disilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, informasi keuangan yang pertama, persembahan kita malam hari ini, pundi 1 sebesar Rp160.000, pundi 2 sebesar Rp160.000. Kemudian yang kedua, untuk renungan harian keluarga,
untuk tadi subuh sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp682.000 11 keluarga. Nanti untuk pengumpulan bulan Mei nanti kita mulai laksanakan ibadah minggu depan. Banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.